Malam, apa saja yang menjadi catatan KPU untuk pencoblosan besok 14 Februari 2024? Di 2024 tidak terasa, sudah sangat dekat sekali kita dengan proses pencoblosan pemilu 2024, baik itu Pilpres ataupun Pileg yang akan dilaksanakan di TPS masing-masing. Besok tadi Ketua KPU memang memberikan sejumlah imbauan, kemudian juga pesan hingga apresiasi kepada berbagai pihak, utamanya kepada pemilih masyarakat yang sudah terdaftar di TPS masing-masing. Besok gunakan hak pilih Anda, jangan lupa bawa KTP dan juga surat undangannya. Kemudian tadi Ketua KPU Hashim Asyari ini mengimbau lagi, mengingatkan lagi untuk mengikuti seluruh proses yang nanti juga akan dibantu prosesnya oleh para petugas penyelenggara pemilu di lokasi. Seperti yang pertama, jangan lupa isi registrasi diri Anda untuk membuktikan atau untuk menjadi pembuktian bahwa Anda hadir di sana, Anda memilih, dan ini atau data Anda ini tidak bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang berniat curang begitu ya. Kemudian nanti ketika diberikan surat suara, pastikan dulu dibuka surat suaranya, kan ada beberapa surat suara. Ini tidak ada atau surat suara ini masih bagus dan juga masih layak untuk kemudian nantinya Anda coblos. Kemudian setelah itu dilipat dan dimasukkan ke kotak yang sesuai dengan surat suaranya. Misalkan surat suaranya yang Anda coblos adalah untuk Pilpres, kemudian jangan sampai salah masukkan ke kotak suara Pileg begitu ya. Kemudian jangan lupa juga untuk menandai jari Anda dengan tinta yang kemudian nanti juga sudah disiapkan seperti pemilu-pemilu biasanya. Tapi bagi Anda mungkin yang baru besok ini memilih pertama kali, diikuti saja. Kemudian juga jangan lupa untuk kemudian yang juga tadi diimbau ya oleh Ketua KPU ini, jangan lupa untuk mendokumentasikan Nitya dan juga saudara beberapa hal, mulai dari pemungutan suaranya, di prosesnya ketika Anda hadir di sana. Tapi untuk memang di bilik suara ini diimbau untuk tidak. Kemudian juga ketika ada penghitungan suara nantinya yang akan dimulai prosesnya ketika TPS ini tutup, Anda juga diminta sebagai pemilih untuk kemudian menjaga suara Anda agar ini bisa terdokumentasikan betul hasil dari pemilihan umum di tempat Anda hingga nantinya saat rekapitulasi berjenjang. Karena besok juga sebenarnya ada penghitungan cepat atau quick count, tapi hasil dari quick count ini belum 100% valid karena memang yang paling valid adalah nanti ketika hasil penghitungan suara manual yang akan dilakukan secara berjenjang mulai dari desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten kota, kemudian hingga tingkat nasional. Nah, jam 7 pagi ini akan dimulai prosesnya hingga jam 1 siang akan ditutup, saudara. Kemudian juga jangan lupa kita akan memilih beberapa hal, tidak hanya capres dan cawapres, tapi ada juga DPR, DPD, DPRD provinsi dan juga DPRD. Kemudian juga tadi Ketua KPU Hashim Asyari memberikan imbauan kepada seluruh penyelenggara KPU besok untuk ketika puncak dari hajatan pemilu ini akan dilakukan, bekerja dengan sungguh-sungguh dan juga dengan integritas, bertanggung jawab, profesional dan juga cermat, agar hasil pemilu ini bisa dilegitimasi atau bisa kemudian nantinya diakui oleh berbagai pihak sebagai hasil yang sah begitu ya. Tadi juga Ketua KPU memberikan imbauan untuk menjaga kesehatan kepada seluruh penyelenggara pemilu, KPPS pada khususnya, karena kita tahu pada 2019 lalu ada beberapa kejadian yang kemudian ini dianggap sebagai tragedi pemilu, ratusan orang meninggal dunia karena kelelahan waktu itu dan beberapa hal lainnya. Jadi memang antisipasi juga sudah dilakukan oleh KPU dan juga jajaran untuk memberikan sejumlah suplemen vitamin, salah satu contohnya untuk para petugas KPPS di lapangan. Ia juga tadi meminta maaf dan juga berterima kasih kepada seluruh pihak yang sudah mendukung, termasuk media salah satunya, kemudian juga utamanya para pemilih nantinya yang akan tentunya menjadi tombak utama pergerakan pemilu di Indonesia ini. Nah, untuk usulan pemilu susulan, Nitien juga menjadi sorotan kami. Tadi kami tanyakan langsung ke salah satu komisioner KPU secara terpisah, Idam Holik, yang memang menyampaikan tadi mengonfirmasi bahwa ada usulan pemilu di 2 titik. Yang pertama adalah di Kabupaten Demak yang kita tahu sampai saat ini masih dilanda banjir. Saudara-saudara kita di sana masih bergulat dengan banjir. Ada ratusan TPS yang kemudian juga harus belum bisa beroperasi begitu di sana, dan memang
nantinya akan disampaikan apakah ini akan dikonfirmasi melaksanakan pemilu susulan atau seperti apa. Ia juga masih berkoordinasi dengan KPU daerah, tingkat provinsi dan juga tingkat kabupaten. Kemudian yang juga menjadi sorotan berikutnya adalah di Kabupaten Paniai yang kita tahu ada beberapa perusakan logistik pemilu. Kalau untuk Paniai sendiri di Papua Tengah, Provinsi Papua Tengah ini masih menunggu informasi update-nya. Jadi tadi belum bisa disampaikan secara resmi apakah akan ada pemilu susulan atau alternatif opsi lainnya yang akan dilakukan. Tapi hingga saat ini masih berkoordinasi karena juga ini terkait pengamanan di sana. Dia juga sempat menyampaikan bahwa memang di Papua Tengah ini menjadi salah satu titik yang menjadi sorotan atau menjadi fokus karena memang penyebaran logistik ke Papua Tengah maksud kami, ini merupakan salah satu yang terberat diantaranya. Kemudian untuk nantinya penghitungan suara juga akan, atau besok ini juga akan menggunakan Sirekap. Ini juga tadi sudah dipastikan, sudah diuji coba dan juga keabsahannya. Ini juga tadi sudah dipastikan oleh Idam Holik. Intinya ia juga berharap agar Sirekap ini bisa lancar. Dan nantinya info atau informasi terakhir terkait dengan hasil rekapitulasinya ini juga akan diunggah begitu ya di website infopemilu.go.id. Jadi Anda bisa nanti memantau juga di sana. Selain itu juga memang Kompas TV salah satunya saudara juga akan menayangkan proses quick count atau hitung cepat yang akan dimulai pukul 3 sore sesuai ketentuan KPU. Nitya. Ya, Anda satu hal mengenai distribusi logistik. Selain tadi ada gangguan keamanan, isu bencana alam, apakah distribusi logistik ini sudah rampung? Bagaimana perkembangan dan keterangan dari KPU? Ya, kalau tadi sore sebenarnya kami sempat berbincang juga dengan perwakilan atau komisioner KPU DKI Jakarta saja. Tadi kalau untuk di ibu kota DKI Jakarta, ini proses distribusi sudah kelar semua. Memang kemudian fokus yang dilakukan kalau untuk di DKI Jakarta saja Nitya, ini adalah antisipasi adanya TPS-TPS yang rawan, baik itu rawan kecurangan ataupun rawan bencana. Kita tidak tahu bagaimana kemudian cuaca besok. Tentu kita tidak ingin atau tidak ada harapan agar ada hujan besar misalkan dan bisa terjadi banjir di sejumlah TPS. Itu yang kemudian menjadi fokus kepada KPU DKI Jakarta. Tapi kalau untuk secara general, memang distribusi ini sudah dilakukan semaksimal mungkin. Mungkin ada beberapa tempat yang memang seperti di Papua Tengah, ini walaupun distribusinya sudah masuk ke sana, tapi ada beberapa insiden seperti pembakaran. Inilah yang akan terus dikoordinasikan oleh KPU RI. Tapi tadi KPU RI memastikan bahwa apapun yang terjadi, meskipun ada usulan untuk pemilu susulan di beberapa tempat, tapi pemilu 2024 besok akan tetap berjalan dengan semestinya. Baik, terima kasih Irianda Mardanus melaporkan langsung dari gedung KPU Jakarta. Terima kasih Irianda.